Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam hamdalillah warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah puji serta syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas taufik, hidayah dan inayahnya alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali bertatap muka untuk menjalankan salah satu aktivitas majelis talibul ilmi kita di channel Peradaban Islam ID dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam kita haturkan pula kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat selalu tercurahkan kepada para sahabat, kepada tabiin, atba'ut tabiin, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mengemban risalah Islam hingga akhir hayat nanti. Ikhwan wa akhwat sahabat Peradaban Islam ID, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema terkait kajian nafsiyah Islamiyah terkait mewaspadai perusak amal. Dan alhamdulillah di antara kita sudah hadir Ustadz Muhibbuddin. Seperti biasa beliau akan menjelaskan kepada kita terkait tema ini. Sebelum kita mulai kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Muhib. Gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hilman, alhamdulillah saya Ustaz. Alhamdulillah. Di Bogor gimana cuacanya, apakah memang cerah? Mendung, geluduk ini. Mendung. Dan ini Baik, suara menggergar. Di tempat saya nih masih hujan, Ustaz. Antum Tapi posisi di mana, Ustaz? Sekarang saya di Garut, Ustaz. Oh, Garut. Kota Dodol. Naam, Kota Dodol. Ya, insya Allah di luar dari kondisi kita ini kita bisa kembali menjalankan salah satu kajian ini, Ustaz. Dengan ya, insya Allah. Baik. Ikhwan wa akhwat fillah, jangan lupa untuk share, like, dan komen channel Peradaban Islam ID dan bagikan channel ini ke teman-teman kita semua agar seluruh ikhwan wa akhwat fillah di luaran sana bisa kembali bersama kita di majelis ilmu ini, ya bisa diskusi bareng, bisa menimba ilmu bareng di bulan Ramadan ini ya, di jam-jam menjelang berbuka. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama penjelasan dari guru kita Ustadz Muhibbuddin. Kepada Ustadz Muhib, tafadhol masykur. Baik, terima kasih Ustadz Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa'ala dhil asma'il husna wa sifatil a'ula wassalatu wassalamu ala rasulil huda sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya khafillah, semoga Allah memberikan keberkahan pada kehidupan kita ya, baik di dalam Ramadan maupun nanti di luar Ramadan, dan semoga Allah menerima seluruh amal taat kita, baik taat untuk melaksanakan perintah maupun taat untuk meninggalkan larangan, dan semua menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang muttaqin. Ya khafillah asanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu tema, yaitu waspadai perusak amal. Dalam catatan saya pribadi, setidaknya ada 12 perusak amal yang harus kita waspadai. Walaupun nanti mungkin para alim, para ulama, ya, para ikhwafillah menemukan lebih dari ini. Ya. Tapi dalam catatan saat ini sementara itu ada sekitar 12 perusak amal. Oleh karena itu kita waspadai ya, yang 12 ini insya Allah akan saya rinci satu persatu. Ikhwafillah, dalam kajian kita, ya kita sudah mengetahui betul bahwa amal itu ada amal ditolak,
Itu amal makbul atau amal mardud, amal yang tertolak. Dari zaman dahulu ya, ketika Allah mensyariatkan pertama kali kurban, jadi perlu diketahui bahwa kurban merupakan syariat tertua ya di dunia ini. Syariat tertua yaitu kurban. Jadi sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, itu Allah sudah pertama kali pernah menyuruh kurban itu kepada dua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil. Ya. Nah, nanti mulai dari sini ada korban yang diterima oleh Allah, ada korban yang ditolak oleh Allah. Artinya ada amal taat yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima oleh Allah. Ya khafillah di dalam surat dalam ayat yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 27-28 Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Ceritakan kisah dua anak Adam dengan sesungguhnya Muhammad, dengan sebenarnya. Idz qarraba qurbanan, ketika mereka berdua Habil dan Qabil berkorban, fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, maka Allah terima korbannya Habil wa lam yutaqabbal min al-akhar, dan Allah tidak terima korbannya Qabil. Qala aqtulannak. Akibat ini Qabil semakin dengki, ya. Kemudian Qabil mengatakan kepada Habil, qala la'aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu Habil. Habil berkata, qal innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah hanya menerima amalan orang-orang takwa. Nah, ikhafil, ayat ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Satu, bahwa kurban merupakan ibadah tertua. Sebelum perintah kepada Nabi Ibrahim untuk membelih putranya Ismail alaihissalam, Qabil dan Habil sudah pertama ya lebih dulu disuruh untuk kurban. Di dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa Habil ini dia membidangi dunia namanya peternakan. Kalau Qabil dia ahli di bidang pertanian. Jadi apa namanya, cocok tanam lah gitu. Nah, Allah perintahkan kepada mereka untuk berkorban. Yang Qabil mengeluarkan gandum yang kualitas buruk, kemudian Habil ternyata berkorban mencari di antara ternak yang paling bagus, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, zaman dulu ya, ketika masa ini bukti korban diterima itu datang api kemudian memakan korban itu. Nah, korbannya Habil itu dimakan oleh api dan hilang, kemudian korbannya Qabil tetap utuh masih ada. Ini menandakan korbannya Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhafil azanillah wa iyyakum. Kemudian kita lihat, ini ada pelajaran penting, karakter orang takwa dan karakter yang tidak bertakwa. Karakter orang yang takwa itu senantiasa beramal terbaik. Jadi Habil ini orang bertakwa, dia karena ini perintah Allah maka dia tunjukkan yang terbaik. Kalau itu kurban terbaiknya. Nah, Qabil ternyata tidak demikian. Qabil asal. Nah, ini mencirikan dia kurang bertakwa. Bahkan saya katakan tidak bertakwa karena dia kok bisa amalnya itu dilihat oleh Allah, tetapi dia justru memilih sesuatu yang mau dikorbankan itu sesuatu yang kualitas rendah. Maka Allah tidak butuh amal orang seperti ini. Walaupun Allah memang tidak pernah butuh, tapi hamba butuh amal diterima. Nah, dari sini juga diketahui bahwa Qabil ini tidak butuh amal yang diterima. Makanya efek dari tidak diterimanya amal itu adalah kemaksiatan berikutnya. Dan efek dari amal tak diterima adalah ketaatan berikutnya. Lihat, ketika Qabil amal ditolak oleh Allah,
langsung muncul kedengkian dan mengatakan, qala la'aqlannak, aku pasti membunuhmu, Habil. Tetap Habil orang yang bertakwa, ya. Dari efek amal taatnya itu juga memunculkan ketakwaan berikutnya. Ketika diancam mau dibunuh, apa kata Habil? Dia mengatakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kata-katanya adalah mutiara, nasihat. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang-orang takwa. Kemudian Habil juga masih mengatakan yang dilanjutkan dalam surah Al-Maidah 28, la im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Qabil, jika kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku sekali-kali tidak akan pernah menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah pencipta alam semesta. Nah, ini orang takwa, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut mati. Ketika dia hendak dibunuh saudaranya, ya padahal ini saudara kandungnya. Ya, Qabil tetap, dan memang faktanya dalam kisahnya Habil dibunuh oleh Qabil. Dan Habil tidak pernah menggerakkan tangan untuk membunuh saudaranya. Itulah karakter orang bertakwa. Tidak takut mati. Dan lisannya penuh nasihat. Dan dia hanya takut pada Allah pencipta alam semesta. Nah, ini dari surat Al-Maidah ayat 27-28. Banyak yang kita bisa ambil pelajaran dan kita bisa teladani. Kita teladani bagaimana ketaatan Habil dalam berkorban ini. Ihfil azani Allah wa iyyakum. Nah, sekali lagi dalam catatan saya kita ada 12 ya yang menyebabkan amal itu rusak. Yang pertama, ini tentu yang paling tinggi, yaitu asyirk. Ini saya samakan asyirk, yaitu kemusyrikan, kemudian ar-riddah, murtad, kemudian al-kufru, istilahnya kafir. Nah, ini saya jadikan satu, yaitu musyrik, murtad, dan kafir. Saya jadikan satu karena intinya sama. Itu. Kalau musyrik, jelas sekali di dalam Al-Quran dikatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sehingga Allah tidak mengampuni dosa musyrik. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain musyrik bagi Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini dikatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan musnah amalmu. Amal kita musnah. Tidak amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun infak yang kita keluarkan, kalau kita dalam keadaan musyrik, maka itu tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang terkait dengan murtad juga sama. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Clear. Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa murtad dari agamanya, keluar dari Islam. Fayamut wa huwa kafirun, maka dia mati dalam keadaan kafir. Matinya kafir. Mati dalam keadaan kafir. Fayamut wa huwa kafir. Jadi habitat amalu, musnah semua amalnya. Murtad, musyrik, kafir, musnah amalnya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang menjelaskan bahwa orang kafir amalnya tidak diterima, itu jelas banget. Artinya orang-orang yang memilih agama selain Islam. Di dalam ayat yang sering kita dengar, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memeluk agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerima. Falan. Allah menggunakan kata falan. Falay yuqbala minhu, maka tidak diterima seluruh amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya khafillah, ini terkait dengan keimanan. Maka salah satu syarat diterimanya amal adalah didasari keimanan. Iman. Orang itu harus beriman. Ketika tidak beriman, sebanyak apapun amal mereka, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus diwaspadai asyirik, ar-riddah, dan al-kafir. Yang kedua, adalah ar-riya atau as-sum'ah, yang oleh Rasul disebut sebagai asyirkul asgar, yaitu musyrik kecil. Jadi Rasul justru khawatir terkait dengan musyrik kecil ini. Kalau musyrik besar kelihatan.
Nah, kalau musyrik kecil biasanya tidak nampak karena memang ada di hati dan memang kita tidak bisa menghukumi orang dengan musyrik kecil ini. Meskipun kita lihat ada orang sholat, oh itu sholatnya kayaknya riya deh. Nggak bisa menghukumi, itu hanya Allah bisa menghukumi. Semua amal riya manusia tidak bisa menghukumi. Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita hanya menghukumi zahirnya saja. Urusan hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga nggak boleh ya sekali-kali menghukumi orang lain bahwa dia itu riya, dia itu sum'ah. Tidak boleh. Bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhfil azanallahu wa iyyakum, dalam sebuah hadis yang agak panjang nanti tapi akan saya ringkas ya. Di sini menjelaskan betapa riya itu merusak amal. Nah, riya dan sum'ah itu bedanya. Kalau riya itu amalan yang dilakukan, dia beramal agar dilihat orang lain ketika beramal. Tapi kalau sum'ah, dia itu sudah selesai amalnya. Jadi dia menceritakan amalnya kepada orang lain agar didengar orang lain. Kalau sum'ah dari kata sami yasma ya. Kalau riya dari ro'ayar. Ya, ro'ayar ada apa namanya? Maknanya melihat. Amalnya supaya dilihat orang lain. Kalau sum'ah, amal supaya didengar orang lain. Dalam sebuah hadis yang agak panjang tadi saya sampaikan, insya Allah akan saya ringkas. Rasul bersabda, Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang pertama yang akan diadili oleh Allah, pengadilan Allah nanti di akhirat adalah rajulun istushhida, yaitu seorang laki-laki yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah datangkan orang yang mati syahid ini ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tunjukkan nikmat-nikmat Allah atas dia, fa'arafa, kemudian dia mengakuinya. Itu nikmat Allah yang besar baginya. Kemudian maka Allah berkata kepada, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmatku itu di dunia? Orang tadi mengatakan, qataltu fi sabilika hatta stushhidtu. Ya Allah, aku gunakan nikmatmu itu ketika aku di dunia, aku berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Ini pedenya luar biasa. Qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang di jalanmu, ya berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta walakinnaka fa'alta dzalika liqala jari faqad qila. Sesungguhnya dusta, melakukan itu semua agar kamu dibilang atau disebut orang sebagai pemberani atau pahlawan. Faqad qila, dan kamu sudah mendapatkan julukan itu. Fasuhiba ala wajhi fa'ulqiya finnar. Maka Allah panggil malaikat kemudian ditarik ya saking hinanya orang seperti ini, ditarik wajahnya lewat mukanya, fasuhiba ala wajhi fa'ulqiya finnar. Ditarik melalui mukanya kemudian dilempar ke neraka. Afillah, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Betapa kita harus senantiasa waspada riya ya. Merusak amal yang luar biasa. Sampai orang yang yakin mati syahid pun ternyata rusak amalnya gara-gara tujuan yang salah ini. Dia pengen dibilang sebagai pemberani. Sejak dia melangkah kemudian jihad, sudah niatnya bukan karena Allah, tapi memang kalau dia matinya mati sebagai pahlawan. Dan ini ternyata merusak amal ikhwafillah. Padahal Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan kalian tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan. Jadi semua amal kita harus dari memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak murni, ada embel-embelnya. Amalnya adalah pengen kalau dia jihad nanti mati supaya disebut sebagai pahlawan. Ya hafizakumullah wa iyyakum. Ini yang pertama. Yang kedua ya, riya atau sum'ah. Sama, riya dan sum'ah ini adalah saudara kandung dan bahayanya sama. Perusak amal. Kemudian yang ketiga adalah amal itu la yuwafiq bil kitab wa sunnah. Amalan yang kita amalkan tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini bahaya. Bagaimana mungkin orang Islam beramal, amalnya bukan berdasarkan Al-Quran Sunnah, atau atas dasar apa? Nah, ini problem. Makanya Rasul sabdakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa melaksanakan amalan yang itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada sumbernya, tidak ada keteladanan dari Rasulullah SAW, maka tertolak.
Jadi seluruh amalan yang Rasul sudah contohkan, kita tidak boleh mengambil contoh yang lain. Contoh sholat, Rasul sudah tegaskan, sholat kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau aku sholat. Sholat kita harus sama seperti sholat Rasulullah SAW. Kalau di sana ada perbedaan madhab, dalam pandangan misalnya ada tahiyat yang digerak-gerakkan, ada asyhadu an la ilaha illallah, ada yang awal sudah seperti ini, ya. Maka itu bukan berarti tidak sesuai dengan amal Rasulullah. Semua sama, yaitu semua merupakan amal yang mengikuti Rasulullah SAW, hanya dalam pandangan sahabat mereka memaknai beda-beda, atau dalam pandangan ahli ilmu mereka dalam istihad mereka berbeda-beda. Makanya dalam sebuah kaidah, di dalam kaidah fikih dikatakan al istihadu la yunqadu bil istihad. Istihad tidak bisa merobohkan istihad yang lain, karena satunya sama-sama istihad. Nah, ikhwafillah, hati-hati dengan amalan yang tidak dicontoh Rasulullah. Makanya kita harus banyak belajar. Nah, kita harus punya guru ya yang mengajarkan ilmu kepada kita. Kita harus rajin ngaji agar amalan-amalan kita ini betul ada dasarnya. Kita tidak perdalam lagi di sini, kita lanjutkan karena masih banyak ya. Ikhwafillah. Yang ketiga, yang keempat adalah al-kasal atau al-kusala. Ini lawan dari mujahadah atau al-juhdu. Jadi amalan yang dilakukan dengan malas-malasan itu Allah tidak terima. Ini merusak amal. Sholatnya malas, ya, baca Qur'annya sambil malas ogah-ogahan. Ini enggak serius. Padahal tuntutan amal itu serius. Lawan dari mujahadah, dari kata al-juhdu. Lawan dari itu. Padahal dalam beramal kita harus mujahadah. Di dalam ayat dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang serius menuju jalanku maka akan tunjukkan jalanku itu. Nah, orang-orang yang bermalas-malasan itu seperti yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan ini menunjukkan amal orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu dalam seluruh amalnya malas-malas, tidak serius. Maka Allah tidak butuh amal sebegini. Allah tolak amal orang-orang munafik. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa idza qamu ila sholatin qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau sholat mereka melaksanakannya dengan malas. Malas. Nah, amal sholat yang dilakukan dengan malas, Allah tidak butuh itu. Memang Allah tidak butuh amal kita. Sekali lagi, Allah tidak butuh amal kita. Tapi kita butuh amal kita diterima oleh Allah. Nah, amal yang dilakukan dengan malas-malas. Ya, seperti sholat yang disebut Allah dalam Al-Quran terkait dengan orang-orang munafik. Allah tidak terima amal seperti itu. Nah, maka orang-orang yang baca Quran dengan malas, orang-orang yang puasanya enggan antara iya dan enggak, gitu ya. Di dalam Al-Quran juga dikatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah itu di ujung itu di ujung. Rawan jatuh, rawan keluar gitu. Nah, ada orang begitu modelnya. Ya Allah sudah sebut wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Harfin itu artinya torfin, ujung. Nah, ibadah kita jangan seperti itu. Ketaatan kita kepada Allah harus serius. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang sering disebut oleh khatib dalam setiap khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang serius. Haqqa tuqatih. Takwa yang serius, nggak main-main, nggak setengah-setengah. Ini takwa yang dituntut Allah kepada kita. Kalau sholat bagian dari takwa, sholatnya serius. Sedekah bagian dari takwa, sedekahnya serius. Puasa bagian dari takwa, puasanya serius. Semua amal kita, amal taat kita dituntut Allah dengan haqqa tuqatih. Semua amal taat kita dituntut Allah haqqa tuqatih. Nah, takwa diperintahkan Allah dengan serius, sedangkan ada dua nih. Takwa melaksanakan perintah Allah, takwa meninggalkan larangan Allah. Jadi dalam meninggalkan larangan Allah pun harus serius. Bukan asal-asalan. Menjalankan perintah serius, meninggalkan larangan serius. Kalau nggak serius nggak dapat nih. Karena perintah Allah haqqa tuqatih. Nah, sekali lagi ikhwafillah azanillahu wa iyyakum, seluruh amal kita hendaknya dilakukan dengan serius. Nah, amal dilakukan dengan kusala, dengan malas tadi, kaslan, ya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah azanillahu wa iyyakum, kemudian orang yang sengaja mendatangi dukun atau peramal. Ini merusak amal.
Di dalam sebuah hadis Rasul sabdakan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin. Siapa mendatangi dukun, kemudian dia mempercayai ucapannya, faqad kafara bima unzila ila Muhammadin, maka sungguh dia telah kufur terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia kufur terhadap Al-Qur'an. Kufur terhadap Al-Qur'an. Nah, kalau sudah kufur terhadap Al-Qur'an, itu apa maknanya? Batal imannya. Ya mungkin kalau batal wudu kita bisa wudu lagi. Nah, kalau batal iman dan tidak disadari, khawatirnya mati dalam keadaan tidak beriman. Dalam hadis lain dikatakan, man ata arrafan, kalau kahinan itu dukun, kalau arrafan itu peramal, ya. Man ata arrafan, barang siapa mendatangi peramal, fas'alhu an syai'in, kemudian bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailatan. Jadi dia datang kepada peramal, kemudian menanyakan kepada peramal itu sesuatu, ya, menanyakan saja, menanyakan sesuatu, ngapain datang ke peramal? Ada peramal nasib, ya. Emang ada di agama-agama lain begitu, peramal nasib. Ya, kalau orang Islam juga seperti itu. Padahal mati hidup kita hanya Allah yang menentukan. Ya, baik buruknya nasib kita juga Allah yang menentukan. Makanya ada doa bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tidak ada yang bisa memberikan bahaya ya kepada kita itu intinya kecuali semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semua orang mau membunuh kita, kalau Allah tidak menghendaki kita mati, kita tidak akan mati. Meskipun semua orang akan memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah menghendaki kita tidak diberikan manfaat dengan mereka itu, maka manfaat itu tidak akan sampai kepada kita. Itulah tauhid. Makanya orang yang datang kepada peramal tentang nasibnya, ya, itu baru tanya saja, ya, fasalahu, dia tanya ansyain tentang sesuatu kepada arrofan tadi, kepada peramal tadi, maka lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailatan. Maka Allah tidak terima salatnya 40 malam. Bayangkan itu. 40 malam tidak diterima salatnya. Ya wa iyyakum. Ini kan berarti amalnya rusak. Ketaatannya kepada Allah dirusak oleh kedatangan dia ke peramal tadi. Jadi yang keempat. Yang kelima, tadi sudah kelima ya. Kelima. Sekarang yang keenam. Iya. Nanti kalau salah diingetin Ustaz Hilman ya. Siap. Yang keenam adalah uququl walidain. Yaitu durhaka kepada orang tua. Waspada ikhafil lain. Hati-hati betul nih ridho orang tua ini. Di dalam sebuah riwayat Rasul sabdakan, salah satun la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamati sorfan wala adlan. Ada 3 golongan manusia ini yang Allah tidak terima darinya. Di sini disebut tidak diterima yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Padahal justru amal kita nanti akan diperlihatkan diterima atau tidak itu nanti di yaumul qiyamah nanti. Nah, ditampakkan di hari kiamat bahwa amalnya tidak diterima sorfan wala adlan, baik yang wajib maupun yang sunnah, ya, yang fardu maupun yang nawafil. Jadi berarti seluruh amal wajib gak diterima, amal sunnah tidak diterima. Siapa mereka? Pertama akun, orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, ini dicatat, durhaka kepada orang tua. Ini bisa merusak amal, bayangkan ya hafil. Makanya betul kata Rasulullah SAW, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah itu adalah berada dalam ridho kedua orang tua. Kalau kedua orang tua kita ridho, Allah ridho kepada kita. Makanya ikhfillah, sering-seringlah memastikan bahwa kita ini minta ridho. Sering-seringlah kita ini bahwa kita ini diridhoi oleh orang tua kita. Kalau saya nitip saya ya, misalnya saya nelpon orang tua kebetulan di Jawa Timur, setiap saya nelpon, sebelum saya tutup telepon itu, saya hanya ada satu kata yang tidak pernah saya lupakan. Satu kalimat yang tidak pernah saya lupakan. Nah, saya mohon maaf, saya kan orang desa ya. Kalau manggil ibu saya itu mak. Mak, aku kula nyuwun ridhonin jenengan. Saya minta ridhonya ibu. Nah, ketika ibu bilang, iya Haid, mak mau ridho, mak ridho. Nah, sudah itu, Masya Allah, dunia itu terang benderang, ya kafillah. Nah, makanya sering-sering memastikan itu. Kalau saya sering-sering memastikan, saya nggak mau ada kekhawatiran, jangan-jangan nggak ridho.
Jadi makanya saya selalu meminta ridho dengan lisan saya yang didengar langsung oleh ibu saya, saya minta ridhonya. Ketika ibu saya bilang iya mak ridho, alhamdulillah, matur nuwun terima kasih. Nah, baru saya tutup teleponnya. Nah, ihfillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, di samping akun durhaka kepada orang tua, di sini ada manan. Manan itu berarti langsung masuk ke yang ketujuh, ya. Yang keenam tadi apa? Hukukul walidain. Yang ketujuh berarti manan. Masuk dalam hadis ini. Manan itu artinya adalah orang-orang yang mengungkit-ungkit amalnya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan itu terkait dengan sedekah. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian itu membatalkan pahala. Nah, gitu. Artinya pahalanya rusak. Enggak ada nilainya sama sekali. Bil manni wal adha. Pahala sedekah kita, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian batalkan sedekah kalian, maksudnya dimusnahkan pahalanya. Pahala sedekah itu bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit sedekah tadi. Jadi dibahas terus diomongin lagi gitu. Bil manni wal adha, dan menyakiti perasaan orang yang dikasih. Aneh. Dia sedekah kepada orang itu, tetapi ucapannya menyakiti orang yang disedekahi. Contohnya gimana? Misalnya ada orang yang minta-minta. Dia minta kepada kita tahu bahwa dia fakir. Ya. Kemudian kita kasih. Loh, saya minta lagi ya, minta mulu. Nah, itu nyakitin. Dengan nada yang tinggi, kemudian tadi sedikit mengolok-olok, minta mulu. Udah saya minta lagi ya, gitu. Ini terakhir, saya minta lagi. Nah, itu termasuk menyakiti. Nah, orang yang bersedekah, kemudian diungkit-ungkit sedekahnya itu, kemudian juga menyakiti hati orang yang dikasih tadi, itu membatalkan sedekahnya. Maka Allah katakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, karena riya, karena pengen dilihat manusia. Nah, ini di tafsirnya jelaskan seperti orang-orang munafik kalau sedekah, kalau beramal semua pasti tujuannya riya. Jadi orang munafik itu tidak beramal, sekalinya beramal riya. Mau sedekah harus diekspos dulu. Ya, harus diundang wartawan dulu. Kalau nggak ada yang ekspos ya, nggak ada wartawan yang datang atau nggak ada yang meliput, nggak jadi itu sedekah, ditunda dulu. Nah, sedekahnya itu akan dilakukan ketika memang memberi jaminan kepada dia banyak orang yang tahu. Atau dengan kata lain, dia tidak betah kalau sedekahnya tidak diketahui orang lain. Dia ngeluarin sedekah, akhirnya diberitakan di banyak media. Atau dia update status, alhamdulillah sehari saya bisa sedekah 100 juta ke masjid kepada fakir miskin di wilayah ini. Di Twitternya, di ininya. Nah, di Facebooknya, di akun-akunnya. Jadi di banyak kesempatan dia bisa menyampaikan berita tentang sedekahnya itu dia lakukan. Nah, itu mengerikan. Khawatirnya termasuk amalannya seperti kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang-orang ketika mereka membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya ria'an nas, karena riya ingin dilihat oleh manusia. Nah, ini amalan orang-orang munafik. Nah, amal orang munafik sekali lagi, sedekahnya orang munafik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, salatnya enggak diterima, sedekahnya tidak diterima. Gitu. Kemudian Allah lanjutkan dalam firman-Nya, famathalu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaan amalan itu, ya, amalan yang bil manni wal adha tadi. Itu kamathali safwanin alaihi turab. Famathalu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaan seperti batu licin. Nah, kita bisa bayangkan ada batu licin, kemudian di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun. Kemudian datang hujan lebat. Kira-kira apa yang terjadi? Ada tanah di atas batu licin, kemudian datang hujan lebat. Maka di sini dikatakan fatarakahu solda. Maka dengan hujan lebat tadi akhirnya membersihkan semua tanah di atas batu, tidak ada bekasnya sama sekali. Artinya apa?
amalan yang sedekah yang disertai dengan bil manni wal adha, atau amalan yang disertai dengan riya tadi, itu seperti tanah yang di atas batu yang licin kemudian ditimpa oleh hujan deras kemudian hilang, tidak berbekas. Artinya tidak ada nilainya sama sekali. Khafillah, nanti dia yaumil qiyamah dia termasuk orang-orang rugi karena apa? Amalnya tidak bisa dipetik. Dia tidak bisa memetik amalnya karena amalnya sudah musnah ketika di dunia. Ikhfillah azinallahu wa iyyakum, tadi manan. Yang keberapa Ustaz? Yang ketujuh ya Ustaz ya? Yang ketujuh. Kemudian dalam hadis tadi wa mukdzibun bil qadari, yaitu orang yang mendustakan al-qadar. Ini termasuk yang Allah tidak terima amalnya. Makanya kita tidak boleh mendustakan qada Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yahfal azanallahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan ini baru yang ke ditambah tadi itu jadi 8 ya. Jadi 8. Kemudian selanjutnya hafillah berarti yang ke-9 ya, al-kibru atau takabbur. Al-kibru atau takabbur, sombong. Di dalam hadis dikatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Tidak masuk surga orang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah, sebiji sawi ya. Kecil banget rasa sombong di dalam hatinya. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah rasa sombong. Bayangkan itu yang hafillah. Nggak masuk surga, artinya masuk neraka gitu. Nah ini memusnahkan amal, ngeri. Amal kita ini juga sia-sia kalau kita ini sering menyombongkan diri. Apalagi sombongnya adalah sombong menolak kebenaran. Sombong itu ada 2. Ada yang Rasul sebut sebagai ini batarul haq wa ghamtun nas. Yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dia merasa lebih tinggi dibanding orang lain. Lebih utama dibanding orang lain. Ini sombong. Yang pertama adalah batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua adalah merasa lebih hebat dibanding orang lain. Nah, ini sombong. Nah, sekecil apapun rasa sombong ini, ya, maka ini mengakibatkan orang yang memiliki hati yang ada sombong yang sekecil ini pun Allah katakan la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarrah min kibrin. Kenapa demikian ya? Karena sombong itu adalah milik Allah. Allah lah sang mutakabbir, zat yang maha sombong. Jadi kesemua hanya milik Allah dan Allah sangat pantas menyombongkan diri karena segala milik Allah. Allah pencipta langit dan bumi, maka Allah pantas sombong. Rasul saja tidak pernah sombong. Rasul tidak pernah sombong. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ana sayyidun yaumal qiyamah, kata Rasul. Wala fakhr. Aku itu sayyidnya yaumal qiyamah. Aku itu nanti pemimpin pada hari kiamat. Ya. Karena nanti yang syafaatnya diterima oleh Allah adalah syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhr. Dan aku tidak sombong. Bayangin, Rasul sudah meneladani kita. Jadi yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun tidak mau sombong. Rasul tahu betul posisinya. Ya fil azanillah wa bagaimana dengan kita? Nah, oleh karena itu kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika saat ini kita masih sering menyombongkan diri. Baik sombong dalam arti menolak kebenaran maupun sombong kita lebih merasa lebih mulia, lebih hebat dibanding orang lain. Karena itu bisa menjerumuskan kita dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian yang keberapa Ustaz? 10. Ke-10. Iya, ke-10. Yaitu al-ujub. Ujub. Ujub itu artinya membanggakan diri. Membanggakan diri. Ibnu Mubarak itu pernah mengatakan, wala a'lamu fil musallin syai'an syarrum minal ujbi. Aku tidak mengetahui, tidak melihat di dalam orang-orang yang salat itu sesuatu syarrun minal ujbi, yang lebih buruk dibanding ujub. Ujub itu membanggakan diri. Artinya membanggakan amalnya. Bisa jadi dia ahli tahajud, ya, ahli qiyamul lail. Dia tidak pernah meninggalkan tahajud dan witir sepanjang malam. Dia ahli baca Quran, tetapi dia bangga. Dia memang tidak menceritakan kepada orang lain, tetapi dia bangga dengan amalnya. Disebut amalmu nggak ada apa-apa dengan amalku. Aku setiap malam qiyamul lail, kamu enggak. Aku setiap hari baca Quran minimal 1 juz, kamu enggak pernah. Dia merasa lebih utama dibanding orang lain dalam hatinya tadi. Ujub.
Apalagi menceritakan. Nah, ini juga nanti bisa masuk ke sum'ah, bisa masuk ke ujub. Dua-duanya dapetin. Di dalam hatinya ada ujub, kemudian dia ceritakan ke orang lain amal-amalnya. Tahu nggak kamu, aku tuh nggak pernah ninggalin tahajud, tahu nggak? Nah, ini ngapain diceritakan ke orang lain, gitu ya. Kecuali kita ada niat untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita di rumah. Nah, Bapak itu kan nggak pernah ninggalin tahajud. Nah, masa kalian kok pada nggak tahajud? Bapak sudah nyontoin begini, masa nggak diikuti? Nah, itu nggak apa-apa untuk keteladanan orang tua pada anak. Gitu. Tapi kalau pada orang lain yang tidak ada hubungannya apapun, kemudian kita menceritakan, nah itu mengkhawatirkan. Khawatirnya ada ujub di sana. Nah, di dalam sebuah hadis Rasul sabdakan, "Thalathu muhlikat." Ada 3 hal yang menghancurkan, yang membinasakan. Yaitu syaikhun muta. Apa namanya? Syuhun muta. Syuhun muta itu artinya bakhil yang diikuti. Jadi misalnya ini, kita sebenarnya sudah pengen berinfak. Tapi sisi lain kita ini juga ada nafsu, sayang juga ya kalau diinfakin. Nah, ternyata dia lebih memilih tidak mau infak. Akhirnya bakhil. Nah, ternyata dia malah mentaati kebakhilannya, namanya syuhun muta. Ini membinasakan. Padahal kalau dia infakkan, hartanya menjadi barokah, harta jadi menjadi tabungannya di akhirat, dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dalam sebuah riwayat dikatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak kita ini menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mau infak gak jadi, lebih mentaati ingin bakhilnya tadi, nah, itu menjadi penghancur. Namanya termasuk muhlikat. Kok bisa gitu? Mau infak nggak jadi karena sayang. Sayang terhadap hartanya kalau diinfakkan. Ya, kalau ada teman-teman kita ya seperti itu, mohon maaf. Mungkin kita juga pernah seperti itu, kadang-kadang sayang. Nah, ketika ada perasaan sayang itu berarti pengen bakhil. Jangan ditaati, ikhafillah. Keluarin. Ya namanya manusia, ikhafillah. Kadang-kadang kita nih uangnya lagi nggak banyak, pas ada infak yang wajib gitu ya. Aduh, ini pilihan ini, diinfakin atau ditahan. Padahal kalau nggak diinfakin itu justru malah habis, nggak jelas. Kalau diinfakin selesai. Iltizamat kita selesai, kewajiban kita selesai. Kita bisa cari lagi ya, ikhtiar lagi. Tapi kalau kita menunda itu, tidak berinfak, ya bisa jadi malah ditarik keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah riwayat, mungkin pernah juga saya sampaikan di forum ini, ma min yaumin yusbihul abd. Tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba berpagi-pagi illa malakan yanzilan, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Fa yaqulu ahaduhuma, maka malaikat yang satu berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah balasan keberkahan bagi mereka yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satu lagi berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kebangkrutan atau tidak berkahan kepada mereka yang menahan rezekinya, tidak mau berinfak. Nah, hati-hati ya wafillah. Doa malaikat itu dikabulkan loh. Nah, ini mudah-mudahan doa ini selalu diingat oleh kita. Oh iya, malaikat berdoa nih, aku harus infak supaya karena doanya malaikat tadi. Insya Allah barokah rezeki kita ya wafillah. Nah, jangan diikuti kalau kita ingin bakhil. Kemudian termasuk yang 3 yang membinasakan tadi adalah wahawan muttaba, dan hawa nafsunya selalu diikuti. Nah, ini juga pernah saya sampaikan di forum ini hadisnya. Rasul bersabda, inna mimma akhsha alaikum, di antara yang aku takutkan atas kalian adalah syahawatil ghayyi, yaitu syahwat yang menyesatkan. Min furujikum wa butunikum, yaitu terkait dengan perut kalian dan farju kalian, yaitu kemaluan kalian. Nah, hawa nafsu terbesar itu biasanya terkait dengan 2 hal tadi. Hawa nafsu terkait pemenuhan perut, dan hawa nafsu terkait dengan pemenuhan syahwat kemaluan. Ketika ini dipenuhi, nah ini juga termasuk yang membinasakan. Makanya ada terkait dengan 2 hal ini, harta dan kemaluan ini, ya, isi perut ini, ada yang memenuhi dengan cara yang tidak sah menurut syariat. Makanya ada ayat mengatakan, famani betago wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang melampaui batas, dia menyalurkan kemaluannya bukan pada tempatnya, tidak sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul adun, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas.
Begitu pula yang pemenuhan perut ya, yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT itu juga disebut sebagai melampaui batas. Ihfillah azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu kita nggak boleh melampaui batas terkait dalam hawan muttaba ini. Kalau hawa selalu diikuti, hawa nafsu selalu diikuti, maka ini akan membinasakan kita. Kemudian yang ketiga adalah wa'ajabul mar'i binafsi, yaitu orang yang i'jabun nafsi binafsi. Apa namanya? I'jabul mar'i binafsi, yaitu orang yang i'jab. I'jab itu ujub terhadap dirinya. I'jabul mar'i binafsi, seorang yang ujub terhadap amalnya. Dia takjub terhadap amalnya sendiri. Itu namanya ujub. Nah, bangga dengan amal-amal kita ini berbahaya. Ini termasuk yang akan memusnahkan amal kita. Nah, hati-hati jangan sampai ujub pokoknya. Ya, saya berwasiat pada diri sendiri dan kepada para ikhwah fillah yang telah bergabung di forum ini ya, yang menyaksikan live tadi juga. Semoga kita bisa menghindari ujub ini. Bahaya sekali. Dan kita harus waspadai ini. Kemudian ikhwah fillah yang ke-9, kok 9, udah keberapa tadi ya? 11. Saat keberapa Ustaz Hilman? Ya? Udah ke-11. Ke-11. 11 yaitu al-hasad. Al-hasad. Hasad itu artinya adalah dengki. Bahasa lainnya al-hiqdu. Al-hasadu bimakna al-hiqdu. Dengki. Cuma para ahli ilmu menjelaskan bahwa yang namanya hasad ini adalah hasrat atau keinginan agar nikmat yang pada orang lain itu dicabut oleh Allah. Jadi dia itu nggak suka kalau ada orang lain mendapat nikmat. Itu namanya hasad. Nah, ini parah betul penyakit ini. Ini bentuk akhlak yang paling buruk dalam Islam. Akhlak buruk sekali. Hasad ini. Jadi kalau ada orang lain dapat nikmat, dia nggak suka. Nah, pengennya kalau ada orang lain dapat nikmat apapun itu, pengennya dicabut oleh Allah. Dengan kata lain, dia pengen orang lain itu susah. Nah, dia hanya pengen dia yang senang. Gitu. Mana ada orang yang ada, orang yang ini banyak. Nah, orang yang gini disebut hasad. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, datang dari Abu Hurairah, Rasul sabda, "Iyyakum wal hasad." Waspadilah kamu, takutlah kamu dengan hasad. Atau jangan sekali kalian berbuat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu bisa menghancurkan, ya, menghancurkan amal soleh sebagaimana api makan kayu bakar. Kama ta'kulun narul hatab. Seperti api memakan kayu bakar. Bayangkan kalau ada kayu bakar yang sudah kering dilalap sama api, maka langsung habis itu amalan. Ya, langsung habis kayu itu. Nah, Rasul ibaratkan orang yang hasad itu seperti orang yang kayu bakar dimakan oleh api tadi. Amalannya dimakan habis oleh hasadnya tadi. Ini sama saja orang yang dalam bab yang merasa baca terkait bab ini seperti orang yang tadi mukdzibun bil qadar, yaitu mereka itu mendustai ketentuan Allah SWT. Allah menurunkan rezeki pada orang yang dikehendaki, ya. Nah, dia tidak menyukai kalau orang dikehendaki dapat rezeki dari Allah SWT. Dia nggak suka ada saudaranya diberikan kenikmatan dari Allah SWT. Nah, ini makanya termasuk yang berat sekali orang kalau punya sifat dengki ini. Ada tetangganya ya bangun rumah, nyesek dadanya. Padahal mestinya, alhamdulillah tetanggaku bisa bangun rumah. Semoga diberkahi oleh Allah. Nah, ketika dia doa begitu, doa kebaikan, malaikat pun mendoakan, ya semoga engkau juga diberkahi. Mestinya kan gitu kalau orang sadar, ya. Tapi dia nggak suka itu. Tetangganya beli mobil, ya tetangga beli mobil lagi. Nggak rela pokoknya saya. Nah, itu namanya hasad. Nah, ini merusak amal kita. Ya Allah wa iyyakum. Dan yang ke-12 itu adalah tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Jadi amalan-amalan kita menyerupai orang kafir. Dalam sebuah hadis dikatakan man tasyabbah biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, ya, maka dia termasuk golongannya. Ya, tergantung nih tasyabbuhnya kemana. Sebenarnya tasyabbuh tidak semuanya nggak boleh. Tasyabbuh yang diharamkan itu tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Nah, terutama dalam masalah akidah, dalam ibadah. Akidah dan ibadah. Itu. Amalan ibadahnya dan akidahnya menyerupai orang kafir. Ini nggak boleh.
Ini tasyabul kufar. Lah kalau misalnya menyerupai dalam hal apa? Contoh, misalnya bela diri kungfu. Kungfu itu berasal dari Cina. Nah, Cina itu rata-rata mereka adalah beragama misalnya Buddha atau Konghucu. Nah, kalau kita belajar kungfu sama orang Cina, apakah nggak boleh? Boleh saja. Yang kita itu gerakan kungfunya, teknik bela dirinya, bukan akidahnya. Nah, itu nggak apa-apa. Kemudian apalagi ya itu contoh sederhana lah gitu ya, tidak banyak-banyak. Insya Allah teman-teman bisa mengambil kesimpulannya. Kemudian yang tadi sebenarnya sudah 12 ya. Tapi sini ada tambahkan satu lagi. Ternyata ketemu lagi nih. Yaitu kalau itu terkait dengan infak yang bakhil. Infak bakhil. Contohnya, dia sebenarnya mampu berinfak 1 juta, tapi dia cuma ngeluarin 50.000 atau 100.000. Itu namanya infak bakhil. Infak yang begini ini tidak diterima oleh Allah. Alhamdulillah, sebenarnya Allah itu menyuruh kita berinfak itu dari sebagian rezeki Allah berikan. Jadi Allah kasih tahu sendiri. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebagian rezeki aku berikan kepada kalian. Jadi Allah menjelaskan sendiri, itu pemberianku, infakkan sebagian saja, gitu. Nah, makanya dalam Al-Quran juga dikatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh ketaatan, tidak disebut dengan albir, atau amalan kalian tidak dianggap amalan yang bir, ya, amalan taat, hatta yunfiqu mimma tuhibbun, hingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Jadi seakan-akan di sini ada syarat bahwa syarat diterimanya ketaatan infak itu apabila infak itu dari harta yang kita cintai. Jadi memang ada yang kita cintai. Ya kalau uang 1 juta dikeluarin 50, kita mampu 1 juta. Kemudian kita ngeluarin 50, itu bakhil namanya. Mampunya 1 juta. Mampu loh 1 juta, mampu. Artinya dia sudah punya sisa banyak itu kalau pengen 1 juta, tapi cuma 50.000 yang keluarin. Itu namanya bakhil. Nah, Allah tolak infak seperti ini. Masa Allah terima infak bakhil? Allah tidak akan terima infak bakhil. Nah, oleh karena itu ini jadi pelajaran bagi kita. Artinya apa? Dari seluruh yang saya sampaikan tadi, ya hindari ya hal-hal yang bisa merusak amal kita dan bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang serius, ya infak serius, meninggalkan perintah apapun perintah Allah dengan serius, meninggalkan larangan apapun larangan Allah tinggalkan dengan serius. Nah, kalau demikian hanya pada diri kita sudah bisa melakukannya itu ya dengan serius tadi. Allah perintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, dan jangan kalian sekali-kali mati. Ihfillah, sesungguhnya Allah bisa membuat pernyataan wala tamutu, dan janganlah kalian mati. Ini sudah cukup wala tamutu. Ya, ini fi'il nahi untuk antum, bentuknya jamak. Wala tamutu, janganlah kalian mati. Ini cukup, tetapi tidak ada penekanan. Padahal Allah menggunakan wala tamutunna. Dan janganlah kalian sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya filah, kalau kita bisa menjaga dari semua yang saya sampaikan tadi ya, kita jaga betul seluruh amal kita agar tidak rusak. Semoga kita bisa mati dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Ustaz Hilman, saya tidak bisa melihat jam. Ya, saya rasa cukup Ustaz Hilman, mungkin ada yang mau diskusikan, silahkan Ustaz. Masih panjang Ustaz, masih bisa kita diskusi. Iya. Baik Ustaz. Ikhwan wa akhwat fillah, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz terkait tema kita ya, yaitu mewaspadai perusak amal. Ya, tadi sudah dijelaskan terkait 13 poin hal-hal apa saja yang bisa yang bisa merusak amal kita, dan alhamdulillah Ustaz di kesempatan kali ini sudah banyak ya penanya yang sudah masuk, akan saya bacakan satu persatu. Iya, silakan Ustaz. Yang pertama dari Ukhtina Amriana. Assalamualaikum, mau tanya bagaimana kalau beramal lantas dalam hati masih memikirkan pemberiannya kepada orang, apakah amalnya itu diterima atau ditolak? Demikian, Ustaz. Ya, itu seolah sering terjadi pada kita ya. Jadi sudah diinfakin, tapi masih kepikiran. Nah, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa kepikiran itu. Yang jelas jangan diungkapkan. Jangan diungkapkan, apalagi ada kata penyesalan. Nyesal, tadi aku berinfak. Nah, bahaya itu sudah rusak otomatis. Nah, itu kalau kepikiran itu wajar. Berarti harta itu kita cintai. Nah, kita sudah menginfakkan harta yang kita cintai.
Bagus. Jadi begini, ukhti fillah tadi ya. Satu bukti bahwa sesuatu itu kita cintai adalah memang ada di pikiran kita. Contoh kalau kita ngasih uang 2.000 fakir miskin, itu kayaknya nggak akan kita pikirin lagi. Kenapa? Cuma 2.000. Kita bayar toilet saja juga 2.000. Parkir saja 2.000. Kita nggak akan pernah pikirin. Kita pasti lupakan uang 2.000 itu. Berarti nggak kita cintai uang itu. Tetapi kalau kita infak 100.000, padahal kita cuma punya 200.000, kita kasih 200, pasti kepikiran. Itu pasti kita cintai harta itu. Nah, insya Allah harta yang begini ini yang diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kita cintai. Makanya kita kepikiran, ya Allah 100.000 gede juga ya, padahal uang saya cuma 200.000. Allah terima insya Allah itu. Yang jelas, jangan sampai bil manni wal adha. Gak usah diungkit itu lagi. Langsung setelah itu dipikirin, ya Allah, aku serahkan ya Allah, aku pasti yakin bahwa akan menggantinya dengan lebih baik. Nah, itu ihfazillah. Jadi kalau kepikiran itu bukti bahwa infak tadi itu memang harta dari kita yang kita cintai. Tapi harus hati-hati juga. Kalau dia mampu 1 juta, menginfakkan 50.000 dan dipikir yang 50.000 itu, padahal dia mampu 1 juta, itu namanya bakhil murakkab. Itu sangat-sangat bakhil, parah betul tuh orang. 1 juta dia mampu ngeluarin 50 masih dipikirin, keterlaluan orang itu. Ya begitu ya Ustaz Hilman. Baik Ustaz. Ya insya Allah ini sudah jelas ya terkait jawaban Ustaz. Insya Allah itu harta yang dicintai jadi ingat-ingat terus. Baik, selanjutnya Ustaz ada dari Akhuna Mahardika mau bertanya Ustaz, sekarang konspirasi The Simpsons yang dalam beberapa episodenya itu tepat akan kejadian di kemudian hari. Apakah ketika kita ikut-ikutan percaya dan menontonnya sama saja dengan percaya peramal? Mungkin akan saya lebih jelaskan lagi, Ustaz. Jadi memang baru-baru ini ada beberapa episode dari kartun lawas itu seperti menjelaskan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Lalu apabila kita percaya, nah itu termasuk yang percaya kepada peramal atau tidak, seperti itu mungkin. Seharusnya kita tidak boleh percaya akhirnya ya, apalagi itu bukan keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita ini ada boleh percaya sesuatu yang gaib apabila yang itu dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam berita-berita diriwayatkan oleh yang datang dari Rasulullah SAW. Kita tidak boleh menerima yang keluar dari berita dari Al-Quran maupun As-Sunnah, gitu ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dari As-Sunnah pun harus yang ketat, yaitu riwayat-riwayat yang mutawatir. Kenapa? Kalau nggak mutawatir itu mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ini sebagian ulama ada yang mengatakan begitu. Jadi wafillah, waspadai ini. Kalau kita baru nonton film kartun, kemudian ada ramalan tentang masa akan datang, terus kemudian percaya, ya itu kita rawan juga itu. Memang dia bukan peramal, tapi kok bisa ke bawah arus percaya gitu. Ya sebaiknya, kalau menurut saya kalau ada yang begitu ya hanya jadi tontonan saja. Tapi kalau sampai kemudian memberi pengaruh kepada akidah kita, itu berarti sudah merusak akidah kita. Memang sekarang itu juga banyak tontonan yang rawan buat akidah kita. Contoh ya ada tontonan yang saya lupa itu, karena waktu itu langsung saya suruh saya nonton, langsung saya suruh nutup dan tidak boleh sekali-kali nonton lagi. Itu ada film anak-anak yang dia itu ketika meminta ya hai dewa langit, datanglah, aku butuh pertolongan. Nah, menyebut dewa langit. Nah, itu sudah bahaya nih. Ini takutnya diikuti oleh anak-anak ini. Mintanya bukan pada Allah, padahal Rasul pernah bersabda, wa idasta'anta fasta'in billah, wa idasta'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta pertolongan kepada Allah SWT. Ini bahaya buat akidah anak kita. Itu juga harus hindari. Nah, kayaknya akhibillah tadi harus sudah menggeser ya. Kita tidak boleh mengimani sesuatu yang gaib, berita yang gaib, kecuali informasi datang dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Gitu, akhi. Baik, selanjutnya dari Akhuna Abu Mus'ab, Afan Ustaz, bagaimana dengan amalan JIL, jaringan Islam liberal yang suka bilang syariat Islam tidak perlu, boleh nikah sesama jenis dan lain-lain. Apakah itu merusak amal mereka dan bagaimana kita menasihati mereka? Iya.
Kalau jil, emang dia itu sudah bagian dari akidah mereka, akidah apa namanya ya, pluralis gitu ya. Dan itu berbahaya karena dalam pandangan jaringan Islam liberal itu semua agama sama, semua agama masuk surga, semua agama mengajak kebenaran. Ketika ada keyakinan begini saja, ini sudah dalam pandangan Islam sudah keluar dari Islam sebenarnya. Ya, di Al-Quran dikatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak, inna dina ya indallahil Islam. Agama yang benar insya Allah adalah Islam. Nah, kita tidak boleh sedikit pun mengakui bahwa ada agama yang benar selain Islam. Bahkan ungkapan yang benar dalam terjemahnya tadi itu tidak boleh sesungguhnya agama yang paling benar agama Islam itu nggak boleh. Kalau kita menyebut agama Islam paling benar, berarti agama yang lain benar, cuma Islam paling benar. Nah, itu tidak tepat. Yang tepat, agama yang benar, yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Semua agama selain Islam adalah batil. Nah, gitu. Harus begitu. Nah, apa yang diyakini oleh jil menjadi bagian dari akidah mereka, dan itu otomatis, mohon maaf ya, otomatis berdasarkan ayat ini tadi, dia sudah, mohon maaf ya, keluar dari akidah Islam. Nah, itu sudah masuk bab yang pertama tadi, rusak amalannya. Bisa masuk ar-riddah atau al-kufar tadi. Saya berani katakan begitu. Ya, karena berani menganggap agama surga. Bahaya itu. Bagaimana mungkin agama Hindu, orang yang berakidah agamanya Hindu gitu ya, yang musyrik itu bisa dikatakan di ahli surga. Padahal dalam Al-Quran dikatakan dengan ayat yang qat'iyyu dilalah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, demikian jawaban saya, Khafillah. Baik, Ustaz. Selanjutnya dari Ukhtina Nurlina, Pak Kiai mau tanya bagaimana kiat-kiat bagi seorang muslim untuk menghindari riya dan sum'ah. Karena keduanya membakar pahala kita seperti api melahap kayu bakar. Terima kasih. Iya. Kita semua juga harus berusaha, ya Khafillah. Bukannya ukhti fillah, mungkin saya juga ajarkan ya, pas beramal kemudian dirasuki itu riya dan sum'ah, maka segera lawan. Langsung saja, misalnya lagi baca Quran, tiba-tiba ada orang lewat, kemudian hati kita pindah, berbagus bacaannya, ternyata bukan karena Allah, maka saat ini juga langsung alihkan hati kita ke arah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu, ya Allah, ya Allah, maaf karena ya Allah, ya maafkan aku ya Allah, karena Engkau ya Allah, semua amal karena Engkau ya Allah. Nah, jadi kita lawan itu, langsung kita balik, ya Allah, amal karena Engkau ya Allah. Sholat juga sama. Kadang-kadang ada aja yang ya itu saya tergerilya di situ, ya. Amal kita, amal ahli surga, pengennya setan nanti masuk neraka karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya Hafillah, tadi hadis tadi menjadi pelajaran penting bagi kita, agar selalu kita ingat bahwa amalan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala akan ditolak oleh Allah, dan ini bahaya sekali. Nah, ini bagaimana ketika sudah tiba-tiba masuk pikiran buruk ya tadi, amal kita pengen dilihat orang, langsung ya Allah, ini karena Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah. Langsung luruskan, lihat kita kembali ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu akhi, yakin ya semua orang akan dihinggapi perasaan ini karena memang bermain di sana. Gitu. Baik, Ustaz. Kalau ini saat ada mungkin sedikit tambahan dari saya, pertanyaan mengenai ini, mungkin ada kaitannya. Bagaimana perbedaan antara misalnya kita ingin mensyiarkan dakwah atau mensyiarkan sebuah kegiatan keislaman gitu. Kita posting di sosial media terkait bagaimana sumbangan yang sudah kita sampaikan, atau enggak bagaimana kajian-kajian yang sudah disampaikan, dengan beberapa orang yang meyakini bahwasanya ini harusnya jangan diumbar gitu. Ini harus disembunyikan, takutnya ini ujub, takutnya ini riya. Nah, kira-kira batasan-batasan yang jelas terkait mana ini wilayah syiar, mana ini wilayah yang tidak boleh, itu seperti apa sih? Iya. Yang jelas ada kaitan dengan individu itu tidak perlu diangkat. Ya, yang terkait dengan individunya. Kalau lembaganya tidak ada masalah, organisasinya tidak masalah. Nah, misalnya kita ini ya, forum ini membuka
donasi untuk orang terdampak COVID-19 ini misalnya. Nah, kemudian kita sampaikan, itu justru bukti bahwa kita transparan. Kita mendapatkan dana sekian, kemudian kita salurkan ke fakir miskin, ke orang-orang yang terdampak di wilayah-wilayah ini. Itu perlu transparansi namanya. Dan itu tidak termasuk yang ria. Ketika yang menyampaikan adalah lembaganya, bukan individunya. Nah, makanya yang aman itu ketika individu tidak disebut, yang adalah lembaganya. Allah ini aman. Kalau individu memang agak rawan. Nah, terkadang juga sebenarnya juga tergantung dengan hati masing-masing. Makanya kita juga tidak bisa menghukumi, hanya Allah yang tahu. Cuma dari pelajaran yang kita sampaikan hari ini, kita jaga betul hanya untuk Allah Subhanahu. Ini juga tidak kemudian pengumuman-pengumuman yang masuk ke masjid misalnya, itu insya Allah itu aman. Jadi orang yang sekali lagi ya, kalau ini tidak bisa kita hukumi karena ini urusan hati. Jadi kita juga intinya bagi kita ini hati-hati waspada agar amal kita dijauhi dari riya, sum'ah, ujub, takabur tadi. Makanya Sayyidina Ukasyah itu dalam beliau luar biasa, akhi. Ada 4 perkara tadi disebut semua dalam doanya. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma indakha ujbu wal kibbu fi qalbi walam a'lam bi alimtu tubtu anhu aslamtu wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika masuk dalam hatiku itu ada takabur, ya sombong, rasa sombong dan ujub, maka aku taubat padamu ya Allah dan aku mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma in dakhala riya was sum'ah fi amali laka. Ya Allah, apabila masuk dalam amalku riya dan sum'ah, aku taubat kepadamu ya Allah, gitu ya. Wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini juga terkadang saya baca. Nah, alhamdulillah sebenarnya yang penting dari kitanya hati-hati. Nah, seandainya kita sudah infak di masjid, kemudian kita pesan, Pak, nggak usah diumumkan ya Pak ya, gitu. Tetapi kan itu SOP pengelola masjid nggak bisa begitu, disampaikan juga. Yang penting niat kita tadi. Niat kita tadi memang sudah karena Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah diungkit-ungkit kembali itu infak kita. Itu akhi ya. Kamu ini panjang sekali penjelasannya sebenarnya. Baik, Ustaz. Ada penanya selanjutnya Ustaz, dari Ukhtina Fadliyah Afa. Bagaimana pendapat Ustadz jika ada ulama yang dulu mengharamkan asuransi kesehatan tapi sekarang menghalalkannya karena jabatan? Apakah ini merusak amalnya? Ya Allah, ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya ya. Tapi yang jelas begini, kalau itu masih wilayahnya wilayah perbedaan fikih, karena kan Imam Syafi'i sendiri itu ada namanya qaul jadid, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada pendapat lama, ada pendapat baru. Nah, kalau pendapat lama kalau nggak salah beliau ketika di Baghdad, pendapat barunya ketika beliau ada di Mesir. Melihat kondisi masyarakat yang berbeda, nah itu kadang-kadang pendapatnya juga berbeda. Nah, itu kalau terkait dengan hal-hal yang memang sama-sama ada rujukannya. Artinya dalilnya ada. Atau minimal pendapat-pendapat ulama itu ada. Sekali lagi ini tapi ulama yang memang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana jika yang tadi disebut tadinya mengharamkan kemudian menghalalkan karena jabatan? Itu kan lain lagi, bukan karena hukum syaraknya. Ini istimbatnya bukan karena didasari oleh dalil, tapi istimbat didasarkan kepentingan. Nah, ini beda. Kalau istimbatnya didasarkan kepada kepentingan, nah ini rawan khawatirnya dia menyampaikan yang kebalik gitu. Artinya menghalalkan yang Allah haramkan. Ini gak boleh. Padahal kita mestinya ahallallahu ma ahallallah wa harrama ma harrama Allah. Kita harus menghalalkan yang Allah halalkan, mengharamkan yang Allah haramkan. Tidak boleh dibalik. Nah, kalau yang yuhillu ma haramallah, menghalalkan yang Allah haramkan, nah itu tindakan fasik sebenarnya. Nah, kalau seandainya itu betul terjadi atas orang yang tadi itu, maka ini tindakan fasik dan
khawatirnya betul ini merusak amalnya. Gitu. Khawatirnya merusak amal. Karena tindakan fasik termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumal fasikin wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Nah, itu akhi fillah. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz dari Akhuna Deri Fawas. Tanya Ustaz, saat ini mungkin agak sulit untuk menentukan atau memilih ulama karena ulama tempat untuk menjadi panutan. Apakah pernyataan ini salah? Gimana menyikapi hal ini? Kemudian ada dua pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang pertama dulu Ustaz. Pertanyaan pertama tadi memang betul. Tapi sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang sama saja ikhwafillah, bahwa ulama itu ada dua model begitu. Ada ulama yang takutnya hanya kepada Allah SWT, kemudian wala yakhafuna laumata laim, dan dia tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Dia menghalalkan yang Allah halalkan, hanya mengharamkan yang Allah haramkan. Itu ulama, benar-benar ulama. Namanya ulama yang takut pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, atau ulama warasatul anbiya. Tetapi ada juga orang yang sudah disebut ulama karena keilmuannya. Baik. Karena keilmuannya. Dia memang alim banget. Kalau bicara tentang fikih luar biasa. Tetapi ternyata dia tidak takut kepada Allah. Di sisi lain dia berfatwa tentang kebaikan-kebaikan, tapi di sisi lain dia sendiri tidak mengerjakan apa yang dia sampaikan. Nah, ini khawatirnya juga termasuk yang Allah sebut dalam surah As-Saff, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Dia memerintahkan kepada yang ma'ruf, tapi dia tidak mengamalkan yang ma'ruf. Nah, kalau ada orang yang kayak gini, memang ini tidak bisa disebut ulama, dan memang ini tidak usah jadi panutan orang yang kayak gini. Saya yakin ya hafillah masih banyak ulama yang saat ini ada, itu saya jadikan panutan. Ya, jadi panutan karena mereka takut pada Allah. Nah, cirinya mudah. Saya cirikan sekarang. Ulama yang bisa jadi panutan adalah mereka ulama yang konsisten membela dan dia tidak rela Islam dihina. Dia tidak rela Nabi Muhammad SAW dihina. Mereka selalu maju pada garda terdepan membela ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dia berjuang untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin syariat Allah diterapkan di muka bumi ini. Nah, dan dia rela mati untuk tegaknya syariat Allah ini. Itulah ulama. Orang seperti ini insya Allah masih banyak di negeri kita ini. Akhirnya demikian. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Akhuna Abdurrahman. Afan Ustaz, ada yang katakan Ustaz akhir zaman sebagai dukun, bukan Ustaz. Benarkah demikian? Aduh, saya tidak berani. Yang jelas nahnu nahkumu bil dhawahir, ya. Kalau beliau menyampaikan ya terkait dengan kebenaran-kebenaran yang itu bersumber pada dalil-dalil, maka saya katakan dia adalah ustadz yang baik, ya. Insyaallah ustadz yang masih wilayah ustadz Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang aman insyaallah. Yang penting akhi, kita itu menghukumi dhahirnya saja. Ketika beliau mengatakan sesuatu yang merujuk pada Quran, Sunnah, ada dalilnya, ya, atau dia menyampaikan sesuatu yang itu wilayah istihadi, ulama-ulama itu berisya di sana, dan dia mengutip pendapat ulama-ulama, maka insya Allah masih aman. Ya, insya Allah aman. Saya tidak berani berkomentar lebih jauh lagi. Okay. Baik. Alhamdulillah banyak sekali Ustaz pertanyaan yang masuk di sore hari ini. Iya, alhamdulillah. Rasanya mungkin menarik ya. Selanjutnya ada pertanyaan Ustaz dari Abu Fatina. Tanya Ustaz, apakah termasuk riswah jika memberikan infak sebagai kebersamaan dan kepedulian kepada rekan kerja kita ketika gaji kita cair, dan khusus untuknya karena telah membantu mengerjakan apa yang memang sudah jadi kerjaannya? Tidak riswah. Tidak riswah, itu bagian dari ta'awun. Ya, saling tolong menolong, itu clear. Yang riswah itu adalah biasanya kita ke atas, ya, atasan gitu ya. Atau kita memang punya tujuan khusus ketika kita berikan respon ini, kemudian posisinya naik dan mendapat pujian dari atasannya. Kemudian ini berimbas pada ya tadi mungkin ujrohnya berimbas pada posisinya.
Nah, itu riswah. Itu yang disebut riswah ar-rashi wal murtashi finnar. Itu akhi. Ya, insya Allah yang tadi aman insya Allah. Ya. Apalagi dalam kondisi yang memang dibutuhkan. Kondisi yang memang dibutuhkan. Kita sama-sama tahu saat ini memang banyak terdampak dari COVID-19 ini. Akhirnya semua berpikir untuk saling membantu. Ya, itu tidak aman. Saling ta'awun. Dan itu justru dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis katakan Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa melindungi hambanya selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Begitu. Baik, Ustaz. Selanjutnya Ustaz ada pertanyaan dari Ukhtina Tri. Assalamualaikum, siapa yang menjadi prioritas dalam beramal solih? Demikian. Ya, ulang lagi Ustaz. Diulang lagi Ustaz. Bagaimana prioritas terkait beramal soleh? Mungkin maksudnya prioritas dalam berinfak dan bersedekah gitu. Jadi prioritasnya untuk siapa saja? Oh, kalau terkait dengan sedekah itu Rasulullah katakan wabda man ta'ul, utamakan orang yang dan tanggunganmu. Kalau saya itu punya istri, punya anak, itu adalah yang biman ta'ul, itu tanggungan kita. Itu harus kita utamakan itu. Jadi Rasul sudah menyampaikan itu. Nah, ketika kita masih punya kelebihan, maka kita infakkan sudah ada urutannya sebenarnya dalam apa yang dikatakan begitu. Jadi dalam infak ini pertama kepada orang yang kita tanggung. Karena nggak boleh kita mengabaikan yang kita tanggung, tapi kita infak pada yang lain gitu ya. Padahal tanggungan kita ini wajib gitu. Anak istri kita wajib kita nafkahi. Begitu. Jadi setelah itu mampu ya langsung kemana setelah kita sesuai dengan kemampuan kita. Oh ini uang masih banyak, bangun masjid masih banyak. Ini tetangga kok kelihatannya ada kekurangan. Tetangga. Nah, tetangga itu kedua. Nanti kemudian gini kalau urutannya ya. Tapi ini sudah jam berapa? Saya takut kelamaan gitu ya. Ya tadilah yang jelas pertama adalah orang-orang yang kita tanggung, kemudian mungkin tetangga sekitar kita, kemudian kalau kita masih punya yang lebih kita infak di jalan Allah, bisa masjid, bisa untuk dakwah dan seterusnya. Demikian akhi. Baik. Insya Allah kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi, Ustaz. Oh, masih ada waktu, alhamdulillah. Masih ada. Selanjutnya dari Uhtina Sari, Afwan Ustaz, dengan kondisi saat ini seperti mohon maaf apa? karena di sini sudah sangat gelap nih Ustaz. Saya nggak ngelihat jam ini. Iya. Baik, Ustaz. Sama Ustaz, di Garut juga di tempat saya sangat gelap sekali. Iya. Afwan Ustaz, dengan kondisi saat ini seperti apa infak terbaik kita? Apakah kita harus menjual harta yang kita cintai seperti emas untuk berinfak atau seperti apa? Karena kondisi kita pun pas-pasan. Demikian Ustaz. Iya, Rasul juga tidak memerintahkan itu. Allah pun tidak memerintahkan begitu. Nggak sampai kemudian kita punyanya ini, kemudian diinfakkan semua gitu ya. Kita tetap realistis lah ya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa tulqu bi'aidikum minat tahlukan. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Ya, bahasanya gini, infakkan kalau kita pada yang cintai, tetapi kita masih posisi aman. Gitu. Dan sampai kita terjerumus pada orang bakhil. Batasannya masih aman saja sebenarnya. Kalau ini saya infakkan masih aman. Ini kalau saya infakkan, insya Allah saya keluarga masih makan, buat besok juga masih ada. Ya sudahlah, kita infakin saja, gitu. Nah, gitu. Jangan sampai kemudian ini anak istri untuk makan belum ada, tapi kayaknya saya harus infakin. Ya gitu, itu tidak tepat, ya tidak tepat. Itu akhi. Jadi masih apa? Kita real saja. Dan Abu Bakar, ya Allah, kita bukan tandingan Abu Bakar. Makanya kesaksian Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab pernah mengatakan seandainya iman Abu Bakar itu ditimbang dengan iman seluruh penduduk bumi, maka masih imannya Abu Bakar nggak sanggup. Itu beda sekali. Ya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ufti Bidan Tan. Ustadz mau tanya bagaimana orang-orang yang bersedekah lalu posting di sosmed dengan niat untuk menginspirasi orang lain untuk kebaikan. Bagaimana? Iya, itu berarti kan innamal a'malu binniyat. Jadi yang namanya amal itu tergantung niatnya. Kalau niat untuk
niatnya posting di dalam rangka motivasi, menginspirasi orang agar juga semangat berinfak, enggak apa-apa. Maafi muskilah, ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Aman karena tadi innamal a'malu binniyat. Baik. Innamal tidak tergantung niatnya. Nah, jadi sudah sesuai dengan pertanyaannya kan, niatnya untuk memotivasi, niatnya untuk inspirasi, ya, no problem. Aman itu insya Allah. Kita akhir. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ada pertanyaan dari Uhtina Devira. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana membedakan aktivitas yang mengandung rasa ujub dengan aktivitas tahadus bin ni'mah? Demikian, Ustaz. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan wa amma bi ni'mati rabbik fahadits. Maka nikmat Tuhanmu itu fahadits, ceritakan. Ini ada tafsir lain bahwa yang namanya tahaddu itu artinya adalah mengamalkan nikmat. Jadi Allah berikan nikmat, kemudian kita amalkan, itu namanya tahadduts bin nikmat. Contoh, kita diberikan sehat. Kita tidak menceritakan orang lain. Tetapi dengan nikmat sehat ini kemudian kita beramal karena bersyukur kepada Allah, itu juga bagian dari tahadduts bin nikmah. Langsung Allah saksikan dengan tahadduts itu. Nah, ada yang memaknai hadis itu menceritakan ke orang lain atas nikmat Allah. Nah, itu juga tidak salah. Dan yang populer yang ini yaitu menceritakan nikmat Allah. Menceritakan nikmat Allah dengan ujub berbeda. Sangat memang itu juga terkait dengan amal hati kita. Pastikan betul bahwa yang kita ceritakan memang adalah bagian dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya yakin kita bisa membedakan. Jadi mungkin saya sulit mengungkapkan, yang jelas hati kita bisa membedakan mana ujub, mana rasa syukur. Nah, misalnya kita ada orang tanya, "Kaifa haluk?" Kabarnya Ustaz misalnya. Saya kan jawab, "Alhamdulillah bi khair." Itu adalah tahadduts bin nikmah. Enggak ada ujubnya gitu ya, enggak ada ujubnya. Nah, tapi kalau ditanya lagi misalnya gini, "Bagaimana Ustaz kabarnya?" Gitu ya. Alhamdulillah, ya tadi mengisi di tempat lain itu. Capek juga sih, disuruh ngisi lagi tempat lain. Padahal saya masih capek, saya masih mau ngisi lagi. Nah itu khawatir, nggak usah diceritakan yang kayak gitu, khawatir memang itu ya. Mengkhawatirkan. Sudahlah, amal-amal memang terkait dengan amal, itu udah rahasiakan saja, biar Allah yang tahu. Ya, tapi juga jangan sampai juga kita nggak mau beramal gara-gara nggak mau dilihat orang. Bahaya juga, kan sholat jamaah itu harus nampak orang, baca Quran juga masa nggak kedengeran. Ya, kemudian ketika kita infak kemudian diterima oleh panitia infak misalnya, itu juga kelihatan. Nggak mungkin nggak. Yang jelas kita harus pandai-pandai mengatur niat. Mengatur arah hati ini hanya karena Allah, lillah, fillah, ilallah. Itu oke, akhti fillah ya, Ustaz. Iya, iya, iya. Baik, Ustaz, saya kira sudah cukup ya, kurang lebih sudah 1,5 jam kita diskusi terkait tema ini. Iya, iya. Sebelum Iya. kita tutup diskusi atau kajian di sore hari ini, tafadhol Ustaz untuk memberikan kalimah khotimahnya kepada kita semua. Iya. Akhi fillah, ikhwani fillah azanallahu iyyakum. Di dalam sebuah hadis dikatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Qila ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu? Qal yuwaffiquhu ila amalin salih qabla mautihi. Rasulullah bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada satu kaum, ya, idza arada bi 'abdin khairan, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ista'malahu, Allah jadikan dia beramal. Qila ya Rasulullah, kaifa yasta'milu? Bagaimana Allah membuat dia beramal? Sahabat bertanya. Kalau Rasul menjawab, yuwaffiquhu ila amalin salih qabla mauti. Allah jadikan dia menerima petunjuk Allah, kemudian dia amalkan petunjuk itu sebelum datang kematiannya. Jadi dia beramal berdasarkan petunjuk Allah sebelum kematian itu datang. Sedangkan ikhwafillah, kematian atas kita tidak tahu kapan terjadi. Yang jelas kita harus istiqomah, kita berusaha menjalankan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur kita dapat petunjuk ini, kemudian maka syukurlah dengan terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk Allah berikan tadi. Dan berusahalah dari menghindari semua amalan-amalan yang bisa merusak amal-amalan kita.
karena kita butuh nanti panen amalan kita di akhirat. Ikhwan fillah, dunia merupakan ladang sawah bagi kita untuk menanam, dan insya Allah kita akan memetik amal kita nanti di akhirat selama amal itu tidak dirusak dengan amal-amal yang tadi saya sampaikan. Semoga Allah kita semua. Demikian ikhwafillah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir kepada Ustadz Muhib yang telah memberikan materinya di sore hari ini. Terima kasih pula kepada ikhwan wa akhwat fillah yang sudah bergabung di kajian sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Peradaban Islam ID dan bagikan terus link kajian channel ini agar saudara-saudara kita di luaran sana bisa bersama belajar dengan kita terkait indahnya Islam dan lain sebagainya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini. Saya Hilman, pamit undur diri. Mari kita tutup kajian sore hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.